Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman Volley-mania, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rian Satria di channel Headshots Mega, channel yang terus memberikan berita terbaru, terupdate, teraktual, sesuai fakta dari seputar dunia bola voli. Hari ini ada kabar resmi yang baru saja diumumkan dari klubnya Mbak Megawati, yaitu Manisa BBSK dari Turki, tepatnya di kota Manisa. Siapa saja sosok penting di balik layar yang bakal menjadi otak strategi dan juga kekuatan tim Manisa BBSK? Yuk kita kupas tuntas di channel Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Oke, kabar resmi datang dari klub Manisa BBSK, yaitu salah satu kota di Turki, yaitu kota Manisa, kota metropolitan. Tim yang akan berlaga di Kadınlar 1 League, ya, kasta kedua Liga Voli Putri Profesional di Turki. Klub ini tadi resmi mengumumkan struktur lengkap, ya, staf kepelatihan mereka untuk musim baru, yaitu 2025-2026. Yang tadi sore, tepatnya sih pukul jam 5-an tadi ya, diumumkan di IG resmi Manisa BBSK. Dan seperti kita lihat, mungkin teman-teman bisa cek sendiri, IG Manisa BBSK hari ini telah memposting struktur kepelatihan yang secara resmi, ya. Ada beberapa dari mulai pelatih kepala sampai dengan tim fisioterapi. Nanti akan kita jelaskan di sini satu persatu, ya. Dan teman-teman, sebagai info tambahan, kita lihat IG resmi dari Manisa BBSK sendiri tadi saya cek sudah 42.000 followers, ya. Yang kita tahu awal-awalnya hanya 3.000, 12.000, bahkan minggu lalu masih 30-an, ya. Sekarang sudah 42.000, luar biasa. Inilah jajaran yang akan menemani Megawati Hangesri dalam perjalanannya mengarungi Liga Turki, ya, liga paling keras di dunia. Mungkin liga di Turki ini agak sedikit berbeda dengan liga Korea, ya, yang liga Turki ini lebih keras, lebih cepat, ya, permainannya. Berikut ini adalah daftar lengkap staf kepelatihan Manisa BBSK untuk musim ini, musim 2025-2026 beserta tugas-tugasnya. Yang pertama nih, men. Yang pertama adalah Gorkem Kazan, pelatih kepala. Gorkem Kazan inilah merupakan asisten pelatih musim lalu yang berkecimpung di Sultan Larlik, ya. Mungkin pengalamannya luar biasa, makanya manajemen Manisa BBSK merekrut Gorkem Kazan ini untuk menukangi Manisa BBSK, ya. Jadi sosok utama di balik tim Gorkem Kazan adalah otak taktik pengambil keputusan, utama di lapangan maupun di saat latihan, ya. Dialah yang menentukan formasi, pola serangan hingga pergantian pemain. Jadi nanti formasi, taktik, dan juga pergantian pemain ini adalah tugas daripada Gorkem Kazan, ya. Semoga Mbak Megawati bisa mendapatkan ilmu dari Gorkem Kazan ini dan bisa membawa tim ini ke level yang tinggi, ya, ke level utama, yaitu Sultan Larlik beserta pemain-pemain yang lain, ya. Sementara yang kedua adalah Omer Safakosigit dan juga Tarik Girkin, ya. Dua orang ini merupakan asisten pelatih. Omer Safakosigit ini merupakan asisten pelatih yang baru direkrut musim ini, ya, didatangkan oleh Manisa di musim ini. Sementara Tarik Girkin ini adalah asisten musim lalu yang membawa Manisa BBSK promosi ke Liga 2. Jadi dilanjutkan untuk menjadi asisten pelatih Gorkem Kazan. Dua tangan kanan pelatih Gorkem Kazan ini mereka bertugas membantu merancang program latihan, ya. Dua orang ini menganalisis
kekuatan lawan dan juga memberi masukan taktis saat pertandingan berlangsung ya. Biasanya nih dua asisten ini biasanya duduk di persis di bench ya, di belakangnya pelatih. Biasanya pelatih kepala kan berdiri di dekat lines ya, lapangan ya. Biasanya dua sosok asisten pelatih ini biasanya megang kalau nggak iPad ya laptop ya. Biasanya duduk di bench yang menganalisis terus pemain-pemain yang bertanding ya. Jadi tugas mereka berdua ini merancang program latihan, menganalisis kekuatan lawan dan juga memberikan masukan-masukan taktis saat pertandingan berlangsung ya. Itu tugas daripada Omer Safa Kosigit dan juga Tarik Girgin sebagai asisten pelatih. Sementara yang ketiga adalah Halil Ihsan Baisu ya. Halil Ihsan Baisu namanya agak susah dikit ya, namanya orang Turki, kita baru mengenal. Semoga nanti semakin lancar menyebut nama-nama orang Turki ini ya. Ini adalah sebagai ahli statistik men ya. Tugas dia adalah sebagai mata-mata di balik layar men ya. Halil bertugas mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis semua statistik pertandingan, baik itu dalam latihan, mulai dari akurasi servis setiap pemain hingga keefektifan serangan ya. Data inilah yang jadi bahan evaluasi untuk tim pelatih. Ya, ini jelas banget tugas berat dari Halil Ihsan yang menangani pemain-pemain dari mulai latihan ya. Mungkin servis mana yang akurasinya kurang pas ya, servis atau serangan-serangan outside hitter yang harus bagaimana. Ini adalah ahli statistiknya adalah Halil Ihsan Baisu tugasnya ya. Semoga Mbak Megawati benar-benar memberikan yang terbaik dan masuk dalam analisis yang terbaik nanti oleh Halil Ihsan Baisu. Dan semoga menjadi pilihan utama oleh Gorkem Kazan ya setiap pertandingan. Yang keempat adalah Fadime Yildiz dan juga Gözde Şenkalkoç. Dua cewek cakep, seorang ahli fisioterapi. Ini tugasnya adalah dua sosok penting ini yang menjaga kebugaran, kesehatan para pemain ya, termasuk Megawati, Betul Taskiran ya, Kulsum Saida, semuanya pokoknya semua pelatih tanggung jawab fisioterapi, masalah kebugarannya, kesehatannya adalah tugas daripada Fadime Yildiz dan juga Gözde Şenkalkoç ya. Mereka berdua ini menangani masalah cedera, melakukan terapi dan juga pokoknya memastikan semua para pemain Manisa BBSK tetap dalam kondisi fisik yang optimal dan juga prima dan siap tanding ya. Jadi semua kesehatan kebugaran pemain ini adalah tugas daripada Fadime dan juga Gözde ya. Ini nyebut namanya singkat aja men ya. Kalau kepanjangan agak susah, belibet ya. Fadime dan juga Gözde ya, dua orang sosok ahli fisioterapi yang tugasnya adalah menjaga kebugaran pemain. Sementara yang kelima adalah Zahid Yilmaz ya. Zahid Yilmaz ini adalah pelatih fisik atau menjaga kondisi tubuh ya. Tugas utamanya adalah untuk membentuk daya tahan, kekuatan dan juga kecepatan para atlet. Zahid membuat program latihan fisik agar stamina tim tetap terjaga sepanjang musim. Jadi sebelum latihan taktik, sebelum ke formasi atau sebelum pertandingan pemanas, ini tugas dia nih. Biasanya pas jika mau bertanding warming up, pemanasannya, ini tugasnya Zahid Yilmaz ya. Pelatih fisik yang biasanya kalau pas latihan, sebelum latihan adalah ada fitness dan juga latihan-latihan yang lain sebelum memasuki pertandingan ya men ya. Ini tugas Zahid Yilmaz. Sementara adalah Caner Dogancay adalah direktur olahraga. Ini yang terakhir. Caner Dogancay ini direktur olahraga. Musim lalu masih menjadi pelatih utama Manisa BBSK. Musim ini karena sudah digantikan oleh Gorkem Kazan, maka dia diberikan tugas menjadi direktur olahraga. Dialah orang yang mengatur semua kebutuhan tim dari level manajemen, mulai dari perekrutan pemain, pengelolaan anggaran sampai dengan komunikasi
dengan federasi dan juga sponsor, semua lewat kader Dogansai. Tugasnya berat ini man ya. Itulah susunan dan juga struktur staf kepelatihan tim Manisa BBSK ini di musim 2025-2026. Semoga Mbak Megawati bisa membawa tim ini promosi lah istilahnya ya. Dengan struktur kepelatihan yang solid dan juga profesional seperti ini, Manisa BBSK tampaknya benar-benar serius menatap musim ini. Dan buat Mbak Megawati Hangsri ini adalah panggung besar untuk terus menunjukkan kelasnya sebagai opposite luar biasa dan juga sebagai opposite luar negeri terbaik di Asia saat ini. Semoga Mbak Megawati bisa menunjukkan seperti itu ya. Jadi makin nggak sabar dong ngelihat Megawati tampil bareng tim barunya nih men ya. Dan kita doakan semoga dia bisa cepat nyatu dengan tim dan juga jadi andalan utama Manisa BBSK seperti Mbak Megawati saat bermain di Korea ya. Mungkin itu saja berita terupdate dari Head Sosmed Mega. Kita update tipis-tipis saja men ya, karena dari Manisa BBSK sendiri juga pelan-pelan mengupdate info resminya ya. Kita tidak mau mengupdate berita tentang Manisa, tentang timnya Mbak Megawati ini sembarangan ya, nanti dikata hoax ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik, berita yang sesuai fakta ya, benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Itulah mengapa kita agak sedikit jarang-jarang, nggak tiap hari ya, karena beritanya ya belum update ya. Dan kita spill sedikit, semoga Mbak Megawati ini nanti akan diupdate oleh Manisa sendiri tentang translatornya atau penerjemahnya Mbak Megawati di Turki. Nanti kalau sudah update, kita akan infokan ke teman-teman para pecinta bola voli mania ya, khususnya para penggemar Mbak Megawati dan juga fans daripada Manisa BBSK. Saya dengar sih penerjemahnya ini luar biasa. Ini info ini valid. Sepertinya valid sih, dari Posta, salah satu media terbesar nomor 2 di Turki. Dia menyebutkan translatornya ini bisa 5 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Prancis, Inggris, Turki, dan juga apa gitu ya. Semoga nanti saya bisa mendapatkan berita resminya dari Manisa BBSK, sehingga nanti saya akan buatkan videonya untuk teman-teman semuanya. Oke guys, itu saja berita dari Head Sosmed Mega. Salam olahraga.